Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di HIP Training Camp. Ini yang season 4 sudah ya. Ya, hari ini saya akan membawakan terkait dengan industri manufaktur atau industrial park solution ya. Ya, langsung saja kita ke bagian utamanya. Nanti ada apa saja konten dari presentasinya. Yang pertama ada vertical tendency atau tren yang sedang terjadi, lalu ada solution design, lalu ada solution introduction, yang terakhir ada successful case dari produk-produk efisien yang sudah diimplementasikan. Ya, yang pertama kita lihat dulu dari vertical tendensinya atau tren yang sedang terjadi saat ini. Nah, untuk yang saat ini sedang terjadi, tradisional way-nya, secara tradisionalnya hanya fokus terhadap kehilangan atau loss prevention. Jadi berdasarkan manpower saja kalau untuk yang sekarang. Jadi untuk mencegah kehilangan kita hanya mengandalkan manpower. Lalu untuk yang sekarang ini kita hanya berpatokan terhadap alarm setelah kejadian, bukan untuk mencegah kejadian. Nah, trennya bergeser terhadap safety and risk prediction. Jadi kita sudah bisa memprediksi kehilangan apa yang akan kita kehilangan atau accident apa yang akan terjadi. Nah, maka dari itu kita menggunakan AI teknologi, contohnya untuk manajemen PPE atau manajemen APD ya, untuk mengurangi terjadinya kecelakaan pada pekerja. Oke, selanjutnya pada yang tradisional sekarang banyak sekali memakan manpower ya. Nah, dengan sekarang makin maju teknologi, kita menggesernya terhadap fitur-fitur yang bisa dilakukan tanpa banyak manpower. Nah, contohnya adalah security patrol. Nah, apa itu security patrol? Nah, nanti pada saat slide selanjutnya kita akan jelaskan apa itu security patrol, bagaimana security patrol bisa mengurangi banyak manpower dan meningkatkan efisiensi juga. Selanjutnya kita masuk ke solution design. Ya, ini untuk overview dari solution design kita. Value proposition ini adalah untuk mengurangi kehilangan, ya, mengurangi kehilangan atau mengurangi resiko keamanan dan meningkatkan juga efisiensi produksi. Nah, jadi pada solusi ini yang akan ditekankan adalah skopnya adalah industrial park atau kawasan industri dan manufacturing park atau kawasan pabrik. Nah, fungsi-fungsi utamanya ada apa saja? Yang pertama ada personal management. Ada personal management ini berkaitan dengan human ya, nanti yang akan diatur di dalamnya, baik itu staff, baik itu tamu, pekerja, security, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita juga mengatur kendaraan atau vehicle management. Bagaimana kendaraan yang ada di area industri atau area pabrik, ini kita atur sedemikian rupa, baik itu yang mau masuk, yang mau keluar, dan yang mau melakukan loading dan unloading. Selanjutnya kita manage juga site. Maksudnya site ini adalah area-area yang ingin kita lindungi, seperti gudang, seperti workshop. Nah, area-area itu yang akan kita lindungi terhadap berbagai macam kehilangan atau bencana. Nah, selanjutnya adalah goods management. Nah, goods management di sini adalah untuk mengurangi risiko kehilangan goods ya, kehilangan barang-barang, baik itu barang-barang produksi atau barang-barang mentah lainnya. Ya, jadi kita bagi seperti ini kurang lebih untuk solusinya dari personal management. Kita ada personal access, ada favor screening, salah satu fiturnya, lalu ada PPE management atau manajemen APD. Lalu ada juga employee time attendance atau laporan kehadiran. Lalu dari sisi vehicle, apa saja solusinya? Ada solusi exit dan entrance, ada solusi vehicle speed control, lalu ada illegal parking management, dan ada warehouse dock management. Selanjutnya di site management, kita memiliki fitur perimeter management, security patrol, proses monitoring, dan remote device patrol. Lalu dari sisi good management, ada fire pre-warn atau
peringatan sebelum terjadi kebakaran, lalu ada theft prevention untuk mencegah pencurian, lalu ada equipment temperature monitoring untuk mencegah terjadinya fail pada device atau terjadinya kebakaran, lalu ada parcel tracking untuk men-trace atau melacak sebuah barang. Selanjutnya, semuanya itu akan disentralisasi ke dalam satu command center. Di dalamnya ada manajemen dashboard dan ada untuk visualisasinya kita menggunakan teknologi AR atau augmented reality. Oke, secara umum topologinya akan kita bagi seperti ini. Nanti akan ada command center di mana semua perangkat akan terhubung ke command center. Nanti kita akan bagi untuk lokasi-lokasi instalasinya seperti ada yang di public area, ada yang di warehouse, ada yang di workshop, dan ada juga yang di bagian office. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengenalan solusi satu persatu. Yang pertama dari pusatnya yaitu command center. Ada apa solusi yang bisa kita provide pada command center. Nah, sebelumnya untuk solusi dari industrial park atau kawasan industri atau manufaktur ini, kita akan mengedepankan HIG Central Enterprise Industrial atau HCEI. Nah, di sini ada fitur-fitur yang tidak ada di platform-platform HIG Central yang lainnya. Nah, ini untuk contoh-contohnya, apa fitur yang ada di HCEI adalah yang pertama adalah dashboard, lalu ada AR visualization atau augmented reality, lalu ada maintenance center. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, yang pertama ini adalah 3D Digital Twin Dashboard. Ini adalah visualisasi 3D terhadap plan atau kawasan industri yang kita punya. Nah, jadi ini adalah 3D dashboard yang dibangun sesuai dengan real layout-nya ya. Nah, jadi ini bisa kita bantu desain untuk dibuatkan dashboard secara real dan 3D menggunakan efek animasi juga. Nah, untuk di sebelah kiri dan kanannya kita bisa melihat dashboard-dashboard statistik terkait dengan yang pertama ada vehicle management, lalu di sebelah kanan ada alarm management, lalu ada juga set management dan personal management. Jadi kita cukup melihat dashboard, kita sudah tahu keseluruhan apa yang terjadi pada pabrik atau kawasan industri tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah AR visualization atau augmented reality. Nah, di sini kita menggunakan satu kamera panoramik, yang sudah dilengkapi juga dengan kamera PTZ di bawahnya, atau kita sebut kamera PanoView ya. Nah, jadi dari kamera PanoView ini kita bisa melakukan pencarian ke lokasi-lokasi yang ada. Ini tinggal klik saja, kita tinggal klik, lalu nanti akan otomatis ke kamera tersebut atau ke view tersebut. Nah, bisa menggunakan PTZ yang ada di kamera PanoView. Jadi dalam satu kamera PanoView ini kita bisa melihat keseluruhan pabrik secara umum ya. Tinggal klik atau tinggal search di sebelah kanan atas terkait dengan view yang ingin kita lihat. Selanjutnya, untuk di Command Center, kita ada Operation and Management Center, di mana kita bisa melihat, memonitor semua perangkat yang terhubung dengan HCEI atau Central Enterprise Industrial. Nanti di sini kita bisa melihat alarm statistik, lalu bisa sistem health, kita bisa lihat untuk mendeteksi adanya kerusakan atau error di dalam sistem. Nah, di sini ada sistem maintenance, ada log analysis, ada status monitoring, dan alarm handling. Selanjutnya, terkait dengan personal management. Nah, di sini kita adalah untuk memanage manusianya itu sendiri. Nah, manusia itu siapa saja, terkait juga dengan karyawan, lalu dengan pekerja yang ada di workshop. Nah, jadi untuk fitur-fiturnya adalah yang pertama adalah personal access. Ini adalah untuk membatasi akses masing-masing karyawan terhadap suatu area. Lalu ada time attendance, inilah laporan kehadiran yang diperlukan oleh tim HRD. Lalu ada temperature screening untuk mendeteksi jika ada karyawan yang mengalami demam ya. Lalu ada PPE standardization atau manajemen APD terkait dengan keamanan di lapangan yang mewajibkan seluruh karyawan memakai APD yang memadai sesuai standar.
Oke, di sini adalah yang pertama adalah area office dan workshop. Nah, untuk di area office kita sangat menyarankan penggunaan daripada Turnstile dan Minmo Face Terminal karena ini sangat meningkatkan efisiensi jika terjadi misalkan staf itu lupa membawa kartu, lalu sedang membawa banyak barang, lalu menghindari juga dari fake time attendance atau absen palsu ya. Nah, selanjutnya di area workshop juga sama halnya, kita juga menyarankan menggunakan Turnstile dan Face Terminal karena di pagi hari jam kerja pabrik itu sangat karyawannya sangat masif sekali jumlahnya. Jadi dengan adanya Face Terminal ini akan sangat meningkatkan efisiensi karena waktu masuknya hanya 0,2 detik untuk mendeteksi wajah. Nah, selanjutnya untuk di area warehouse atau workshop juga kita menyediakan untuk operator forklift, misalkan forklift, untuk operator forklift di sini tidak perlu turun dari forkliftnya, jadi dia hanya perlu melihat sesaat ke kamera untuk membuka rolling door, misalkan. Nah, lalu untuk area-area workshop yang tertutup seperti ini bisa kita gunakan face terminal pada pintunya sebelum memasuki ruangan-ruangan tertutup yang dilindungi ya. Nah, selanjutnya untuk memasuki office atau workshop diperlukan juga paper screening karena kita masih di masa pandemi, jadi pemeriksaan suhu ini adalah masih wajib ya hukumnya. Nah, selanjutnya untuk meminimalisir pengadaan perangkat bisa juga kita jadikan satu antara akses kontrol dan pemeriksaan suhu menggunakan Minmo Face Terminal yang sudah ada kamera thermalnya. Jadi pada saat memasuki Turnstile seperti ini, selain memeriksa wajah, kita juga memeriksa suhunya. Nah, selanjutnya dari sisi HRD kita bisa menarik laporan absen langsung dari sistem HCE ya, atau Central Enterprise Industry. Jadi dari HRD bisa langsung menarik laporan absensinya sebagai file Excel, TXT, atau CSV. Nah, bisa juga kita integrasikan menggunakan OpenAPI ke third party lainnya. Misalkan kita sudah memiliki sistem HRD third party dan ingin mengintegrasikannya ke sistem HCE untuk terkait absensi, itu bisa dilakukan. Selanjutnya untuk manajemen PPE, Personal Protective Equipment, atau kita tahu adalah APD ya. Nah, di sini APD yang umum adalah hard hat atau helm, lalu ada earplug, lalu ada protective jacket, ada safety glove, ada protective boots, dust mask, dan goggle. Nah, ini bisa kita deteksi pemakaian dari APD-nya ini. Ini adalah contoh video deteksi hard hat atau helm. Nah, ini dalam case ini adalah helm project. Nah, untuk produk kita dengan 2CD746G0 ini sudah memiliki fitur hard hat detection. Nah, jika kita memerlukan deteksi APD lainnya seperti vest, rompi, lalu goggles atau protective suit. Nah, ini kita memerlukan AI training. Jadi kita memerlukan sampel di mana sampel itu terisi karyawan yang sedang memakai APD tersebut. Nah, dari situ kita perlu sampel image untuk melakukan AI training yang akan nanti dari hasil AI trainingnya itu kita akan implementasikan ke kamera-kamera. Jadi pada akhirnya kamera-kamera tersebut sudah bisa mendeteksi pemakaian rompi, goggles, dan protective suit. Ya, selanjutnya kita beralih ke vehicle management. Nah, dari vehicle management ini adalah manajemen kendaraan yang keluar dan masuk ke area. Nah, ini contohnya ada exit dan entrance, nanti kita bahas satu persatu solusinya. Lalu ada internal road management, kalau ini sudah masuk ke dalam. Nanti ada overspeed control dan illegal parking detection. Selanjutnya ada warehouse dock management. Ini untuk memanage proses loading dan unloading kendaraan truk ya biasanya. Nah,
Yang pertama kita bahas entrance dan exit control. Untuk mobil misalkan, untuk mobil kita biasanya tidak pakai boot, jadi kita hanya menggunakan kamera ANPR untuk mendeteksi kendaraan yang sudah diregister sebelumnya sebagai staff ya. Nah, untuk yang belum terdaftar, nanti dia bisa menghubungi operator melalui intercom. Nah, selanjutnya pada saat keluar, baik staff atau visitor nanti bisa membuka gate dengan otomatis melalui ANPR. Nah, selanjutnya untuk truk. Nah, untuk truk ini masih kita butuhkan manual control ya di boot. Jadi kalau untuk internal truk, jadi dia tidak perlu berkomunikasi dengan boot, dia hanya cukup berhenti sebentar untuk memberi waktu ANPR membaca plat nomor karena dia sudah terdaftar. Nah, kan untuk truk yang sifatnya visit atau temporary, dia harus melakukan register di boot. Nah, untuk keluar pun harus diverifikasi oleh operator yang dalam boot-nya. Nah, selanjutnya ketika sudah ada di dalam atau di area kawasan industri, untuk di dalam area kita memiliki solusi untuk speed control. Ini untuk mendeteksi speeding ya. Jadi biasanya kalau di dalam area kawasan ini ada speed maksimalnya ini misalkan 40 km per jam, tidak boleh lebih dari ini. Jika ada yang melebihi, nanti akan ada warning dan akan langsung ada notifikasi di comment center. Selanjutnya juga bisa mendeteksi illegal parking. Jika ada kendaraan-kendaraan yang melakukan parkir di tempat yang tidak seharusnya, di tempat dengan tulis lambang pecoret atau larang parkir, nanti akan ada notifikasi juga di comment center untuk security menindak lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah doc management. Nah, dari doc management ini adalah proses pendokumentasian proses loading dan unloading dari sebuah truk yang melakukan loading dan unloading tersebut. Jadi kalau sebelumnya perekaman hanya ada di kamera, dan rekaman dari pagi sampai sore itu menjadi satu. Jadi kita jika ingin mencari barang bukti atau mencari dokumentasi, kita harus melihat dari segi waktu dan dari segi plat nomornya harus dilakukan pencarian secara manual. Nah, itu biasanya ada apa saja sih kasusnya? Biasanya ada barang yang rusak, ada driver atau supir yang mencuri, lalu ada operasi yang tidak standar. Nah, itu semua bisa kita minimalisir dengan adanya doc management. Jadi dengan doc management ini kita menggunakan video dan auto detection ketika ada truk yang sedang melakukan loading atau unloading, otomatis kamera tersebut akan melakukan perekaman. Jadi setiap proses loading dan unloading sudah menjadi satu rekaman video klip. Nah, kalau sebelumnya kita lihat di sebelah kiri bagaimana caranya untuk mencari sebuah rekaman. Pertama kita cek waybill number-nya, lalu kita cek license plate number-nya, nomor platnya, lalu kita cari dia di dock mana, waktu bekerjanya jam berapa, lalu kita mencari videonya dan kita mencari recording-nya secara manual. Tapi dengan adanya loading dan unloading management dengan dock management ini, kita menggunakan kamera ANPR, lalu dia bisa mendeteksi dock occupation ketika dock tersebut terisi dengan kendaraan. Nah, ketika terisi, dia akan melakukan perekaman, lalu driving in dan out detection juga, rear door status, jika pintu belakangnya terbuka atau tutup, itu juga ada statusnya dari kamera tersebut. Nah, jadi lebih simpel. Ketika kita sudah memiliki sistem dock management, proses pencarian perekaman sekedar mengecek waybill number, lalu license plate, lalu akan langsung ditemukan rekamannya sesuai dengan plat nomor yang kita input. Jadi banyak step-step yang kita cut jika kita sudah memiliki sistem dock management. Nah, selanjutnya kita masuk ke site management. Nanti kita bagi lagi terhadap
perimeter, security patrol, processing monitoring, dan QA patrol. Nah, yang pertama untuk perimeter control. Nah, untuk perimeter control ini masuk sebagai general surveillance sebenarnya, tapi dengan alarm handling yang baik. Nah, pertama, misalkan kita memiliki skenario 1, ini untuk pencahayaan yang kurang dan jarak yang sangat jauh. Nah, solusi yang cocok apa? Yaitu adalah thermal kamera. Ya, jadi dengan thermal kamera kita bisa mendeteksi intrusion atau penyusup yang melewati batas dari perimeter tersebut. Nah, selanjutnya, skenario kedua adalah di key area atau area penting dengan tingkat pengamanan yang tinggi. Untuk solusi yang cocok adalah radar dan dom kamera. Nah, setelah kita set, baik itu kamera dengan skenario 1 dan skenario 2, lalu kita set juga konfigur alarm plan-nya ya. Jadi alarm plan-nya seperti apa? Apakah alarm hanya aktif pada jam malam saja? Jadi kita set apakah yang men-trigger alarm itu apakah line crossing atau intrusion detection, kita bisa config di awal. Lalu ketika alarm trigger, apa yang akan terjadi? Apakah itu membunyikan buzzer? Apakah itu menotifikasi security di command center? Nah, lalu yang ketiga adalah security akan melakukan handling terhadap case tersebut atau alarm tersebut. Nah, step terakhirnya adalah menjadikan video rekaman tersebut sebagai evidence atau barang bukti. Nah, selanjutnya untuk processing monitoring, karena di umumnya pada pabrik atau kawasan industri, banyak juga yang sebagai chemical plant ya, pabrik chemical plant, lalu pabrik dengan kadar asam yang tinggi, lalu dengan pabrik yang memiliki potensi untuk ledakan yang besar. Kita memiliki dua jenis kamera. Yang pertama anti corrosion kamera, ini cocok untuk di area plant yang kadar asamnya tinggi. Lalu ada explosion proof kamera, ini untuk di area yang rawan terjadinya ledakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke security patrol. Nah, apa itu security patrol? Security patrol itu adalah tugas dari operator untuk melakukan pemeriksaan secara umum atau secara random ya. Nah, jadi contoh-contoh tugasnya itu apa saja? Yang pertama adalah untuk general security. Nah, untuk general security misalkan di pagar atau di area yang terbatas. Nah, lalu patrolinya apa saja itemnya? Misalkan apakah ada yang melewati properti tersebut atau ada yang masuk tanpa otorisasi yang jelas. Misalkan seperti itu. Lalu untuk tipe kedua, behavior regulation. Terkait dengan vehicle, misalkan ada kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, lalu untuk memeriksa apakah petugas keamanan menjaga di area yang diwajibkan, lalu bisa juga untuk memeriksa waste management atau tempat sampah atau tempat limbah ya, apakah sudah full atau belum. Selanjutnya terkait dengan fire hazard atau terjadi bencana kebakaran. Nah, misalkan untuk emergency exit, apakah pintu dari emergency exit itu rutenya tertutup atau tidak? Nah, yang kedua adalah apakah alat APAR apakah terinstall dengan baik di area tersebut. Nah, jadi untuk pemeriksaan item-item ini bisa dilakukan melalui aplikasi ya. Nah, jadi nanti ada satu fitur namanya Security Patrol. Nah, dari Security Patrol ini kita bisa memeriksa item-item ini baik melalui kamera, jadi kita tidak perlu datang ke sana, jadi kita cukup lihat lewat kamera, lalu kita report bahwa hal-hal tersebut tidak terjadi misalkan. Nah, selanjutnya bisa juga kita on-site patrol. Jadi petugas melalui aplikasi dia melakukan patroli berkeliling memeriksa hal-hal tersebut. Misalkan memeriksa terkait dengan perangkat APAR apakah dia terinstall atau tidak. Ini bisa menggunakan kamera, bisa juga menggunakan aplikasi dan patroli security keliling ya.
Nah, selanjutnya bisa juga terhadap area, misalkan terhadap control room, terhadap baterai room, atau pagar ya. Lalu bisa kita lihat apakah ada intrusion atau ada penyusup yang memasuki area-area tersebut. Selanjutnya terkait dengan equipment. Nah, misalkan transformer atau trafo, ada high voltage room, ada distribution equipment. Nah, perangkat-perangkat ini bisa kita pantau terus terkait dengan suhu atau temperatur operation-nya. Nah, jadi tugas-tugasnya adalah misalkan berapa sih temperatur dari masing-masing perangkat, lalu status dari switch tersebut apakah on atau off. Nah, ini bisa kita deteksi, bisa kita jadikan tugas ke dalam salah satu tugas security patrol. Nah, jadi security patrol ini adalah berfungsi untuk meringankan tugas dari operator. Jadi yang tadinya dilakukan secara manual, berkeliling, nah bisa digantikan oleh fungsi kamera. Contohnya untuk mendeteksi suhu dari trafo ini, biasanya mungkin harus datang, harus pakai termogan. Nah, ini bisa kita gunakan thermal kamera contohnya. Nah, ini contohnya tahap-tahap apa saja yang harus kita lakukan pada saat ingin melakukan security patrol. Yang pertama, kita buat plan-nya dulu. Ini dari patrol manajernya, kita buat plan. Yang pertama, patrol item-nya apa? Apa yang ingin dimonitor atau yang ingin diperiksa. Contohnya, apakah lampu sudah dimatikan, ataukah pintu entrance dan exit clear dari obstacle ya, atau dari halangan. Lalu apakah perangkat APAR sudah ada di tempatnya dengan baik atau tidak. Selanjutnya, metode patrolnya. Jadi metode patrolnya itu ada yang on-site patrol, dia datang, lalu bisa juga melalui picture dan video patrol, melalui CCTV, lalu bisa juga melalui kamera thermal, bisa juga melalui AI patrol. Nah, kalau untuk video menggunakan konvensional kamera biasa, lalu kalau untuk thermal menggunakan thermal kamera, untuk AI patrol menggunakan intelligent kamera. Nah, jadi khusus untuk on-site patrol bisa menggunakan mobile apps ya. Jadi ada aplikasi untuk khusus security patrol. Nah, selebihnya patrolnya menggunakan PC. Ini adalah contoh yang ingin dilakukan plan-nya adalah AI patrol menggunakan intelligent kamera dan menggunakan web client. Lalu patrol objeknya apa? Pertama, lokasinya ada di mana? Apakah ada di warehouse, atau di control room, atau di production site. Lalu titik kameranya yang mana? Jadi kita pilih titik kamera misalkan konvensional kamera 1, thermal kamera 3, atau intelligent kamera 6. Nah, jadi kita sudah bikin plan-nya terkait tugasnya, metodenya seperti apa saja yang harus diperiksa, kita sudah bikin plan-nya. Nah, lalu kita buat patrol schedule. Nah, di sini kita bikin, ini contohnya ya, jadi validnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu dilakukannya apakah setiap bulan atau setiap minggu, lalu dilakukannya sebelum jam berapa misalkan. Lalu kita tugaskan patrollernya atau petugasnya misalkan. Yang pertama ini adalah Will misalkan, yang kedua adalah Susan. Nah, selanjutnya dari plan tersebut sudah dialokasikan atau diassign ke petugasnya. Nah, untuk patrol schedule-nya dan atau jadwalnya sudah berhasil dibuat. Selanjutnya eksekusi. Setelah eksekusi dari patrollernya atau dari security-nya menggunakan mobile atau menggunakan PC client. Selanjutnya melakukan pemeriksaan. Jadi kalau dia menggunakan mobile client, dia tinggal buka saja security patrol apps-nya, lalu melihat visit the site-nya, lalu submit apakah keadaan normal atau abnormal. Jadi kita bisa foto langsung di tempat, lalu kita decide apakah itu normal atau abnormal.
Nah, kalau menggunakan remote patrol, kita buka PC client, kita buka control client terkait dengan Higgs Central Enterprise-nya. Kita bisa live view untuk kamera terkait, lalu kita bisa submit hasilnya normal atau abnormal. Nah, kalau intelligent patrol, kita menggunakan AI fitur yang ada di dalam kamera tersebut, misalkan untuk pemeriksaan suhu. Lalu untuk memeriksa meter reading ya, atau meteran, atau memeriksa apakah switch ini on atau off, atau waste bin atau tempat sampah ini apakah penuh atau tidak, apakah APAR ini terinstall dengan baik atau tidak, misalkan. Nah, lalu dari workernya atau technician-nya melakukan rectify atau perbaikan ya. Ketika sudah dilaporkan abnormal sebelumnya, lalu dari worker ini melakukan rectify, lalu sudah melakukan tugasnya. Setelah melakukan tugasnya, dia akan submit lagi after picture-nya. Lalu dari patrol staff, dia akan melakukan accept atau reject, menerima atau ditolak hasil pekerjaan dari teknisinya. Lalu dari patrol manajernya akan mendapatkan report. Reportnya lengkap seperti ini. Lalu ada jenis video dan picture-nya. Lalu area patrol terkait thermal. Lalu dari dashboard Higgs Central Enterprise juga bisa melakukan analisis terkait dengan security patrol atau tugas-tugas yang sudah dialokasikan dan yang sudah dikerjakan oleh masing-masing petugas. Lalu kita bisa buat statistik juga terkait dengan tren banyaknya case, banyaknya patrol objek, dan lain-lain. Ya, selanjutnya, kita masuk ke goods management. Nah, dari goods management ini, di dalamnya ada untuk fire pre-warn, untuk peringatan kebakaran, lalu ada theft prevention, untuk mencegah pencurian, lalu ada temperature predictive warning, lalu yang terakhir ada partial tracking. Nah, yang pertama, untuk fire prevention. Untuk fire prevention ini kita menggunakan tiga ya, kita menggunakan 3 jenis kamera. Yang pertama itu dengan fire detection dengan general kamera. Jadi kita hanya melihat apakah terjadi kebakaran atau tidak dengan kamera konvensional. Lalu kita bisa juga melakukan smoke detection. Nah, jadi makin ke kanan ini potensi atau resiko kebakarannya semakin rendah. Jadi kalau kita menggunakan general kamera, kita hanya bisa memonitor terjadinya kebakaran atau tidak. Lalu yang kedua, kita bisa melihat adanya smoke atau tidak menggunakan smoke detection. Nah, tapi di sini juga sudah terjadi kebakaran baru bisa mendeteksi asap ya. Nah, tapi kalau dengan kamera thermal, kita bisa mencegahnya pada saat ada suhu yang abnormal atau ada suhu perangkat yang tinggi misalkan. Jadi kita bisa mencegah terjadinya kebakaran dengan kamera thermal ini. Selanjutnya untuk mengurangi mengurangi kehilangan atau loss prevention. Nah, untuk mengurangi loss prevention ini yang terjadi misalkan kecurian oleh karyawan itu sendiri misalkan. Nah, di sini kita punya true metal detector dan ada metal detector. Jadi sebelum masuk dan sebelum keluar, setiap karyawan atau setiap petugas akan diperiksa melalui true metal detector. Jadi misalkan dia kedapatan membawa barang dari dalam, dia akan terdeteksi ya. Jadi menggunakan true metal detector dan metal detector handheld seperti ini. Nah, selanjutnya pada workshop kita melakukan temperature predictive warning. Nah, dari temperature predictive warning ini fokus kita atau concern kita adalah ke perangkat atau ke jalannya proses dari produksi tersebut. Nah, ini misalkan di chemical pipeline kita bisa memonitor
suhu dari tube wall, lalu di electrolytic cell kita juga bisa memonitor suhu dari motor winding dan torch observation. Nah, ini misalkan juga dari substation trafo, kita juga bisa melihat suhu dari kapasitor konektor. Nah, dari sini kita membuat rule, jadi temperatur paling tinggi yang dibolehkan adalah berapa. Nah, ketika temperatur itu tercapai, langsung akan menerima alarm dari command center-nya untuk mencegah kerusakan alat atau terjadinya kebakaran. Nah, ini adalah solusi yang terakhir, yaitu parcel tracking. Untuk parcel tracking ini, cocoknya adalah di area gudang distribusi ya. Nah, ketika produksi sudah selesai, lalu sudah dilakukan packing atau packaging, lalu di situ biasanya akan ditempel barcode ya. Nah, di sistem parcel tracking ini adalah mencocokkan antara barcode yang sudah ditempel pada barang tersebut dan proses pendistribusian misalkan yang ada di gudang distribusi tersebut ya. Jadi ketika setiap barang itu lewat, jadi barang itu akan di-scan barcode-nya dan akan langsung di-pairing dengan video klip terkait dengan proses handling, proses packaging barang tersebut. Nah, ini misalkan ada customer yang komplain, misalkan, jadi dia untuk di tradisional way-nya atau cara tradisionalnya adalah ketika customer komplain, lalu kita masuk ke support ya, jadi customer komplain ke support, nah lalu kita melakukan keempat hal ini. Yang pertama kita cari dulu dokumennya, lalu kita cari waktunya dan lokasinya, lalu kita cari perekamannya, lalu kita memutuskan apakah yang terjadi dengan barang tersebut, apakah rusak dari awal atau rusak di perjalanan misalkan. Nah, dengan adanya fitur parcel tracking ini, ketika ada customer komplain, dengan kita tahu parcel ID-nya atau barcode-nya, dengan parcel ID ini kita bisa langsung mendapatkan rekaman terkait dengan pemrosesan handling dari barang tersebut. Jadi keempat tahap ini kita jadikan satu, hanya untuk mencari ID barcode dari barang tersebut. Nah, contohnya seperti ini, ketika kita sudah memasukkan barcode, kita akan mendapatkan perekaman terkait dengan pemrosesan barang tersebut. Jadi tidak perlu lagi mencari dokumen, mencari waktu dan lokasi, mencari rekaman secara manual. Ya, kita masuk ke bagian akhir di successful case. Nah, ini ada proyeksi di Hong Kong ya, Hong Kong Science Park. Di sini di area ini menggunakan video surveillance atau kamera CCTV lebih dari 1.000. Nah, lebih dari 1.000 ini mereka memasang dashboard ya, twin dashboard. Nah, jadi untuk si Science Park ini dia menggunakan dashboard untuk memonitor lebih dari 1.000 kamera. Lalu dari sisi personal management dia menggunakan face recognition. Lalu dia menggunakan fitur juga abnormal behavior pre-warning. Lalu ada park visualization. Selanjutnya dari dalam negeri ada Astra International Project. Jadi ini adalah grup ya, grup Astra. Nah, solution design-nya adalah central management, jadi memiliki beberapa perangkat, yaitu dari video, access control, entrance exit system. Jadi semua decentralized menjadi satu sistem, satu dashboard. Nah, selanjutnya menggunakan person management juga, ada access control dan time attendance atau laporan kehadiran. Lalu dari vehicle management ada enter dan exit, dan UVSS untuk memeriksa kendaraan bagian bawah. Lalu dari site management ada juga perimeter dan security patrol. Lalu di bagian command center-nya menggunakan AR dan customer dashboard, customization dashboard. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi project Astra ya.
menggunakan digital twin dashboard.